Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lisma Noviani, Segawati Tias Lasista Maharani, Cindy Maulidah, dan saya sendiri Anizar Nimala Aprilian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah standar akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Haji Lia Uzliawati, SMSI. Pembahasan kami kali ini adalah tentang PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. PSAK 1 ini adalah dasar dari seluruh aturan mengenai penyajian laporan keuangan yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2009, yang kemudian mengalami beberapa revisi pada tahun 2019 serta tahun 2019 yang berupa amandemen. Next. Pembahasan yang pertama adalah mengenai tujuan laporan keuangan. Dalam PSAK 1 ini dijelaskan bahwa laporan keuangan itu memberikan informasi mengenai yang pertama posisi keuangan, yang kedua kinerja keuangan, dan yang ketiga arus kas keuangan. Posisi keuangan dan kinerja keuangan ini disajikan menggunakan basis akrual, sehingga dibutuhkan juga laporan yang disajikan menggunakan basis kas agar seimbang. Selanjutnya, apa sajakah yang terdapat dalam laporan keuangan? Dalam laporan keuangan itu menyajikan yang pertama ada aset. Aset ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Yang pertama, aset lancar itu terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka. Kemudian, yang kedua ada aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Serta ada aset tak berwujud yang terdiri dari paten, hak cipta, waralaba, dan goodwill. Selain itu, dalam laporan keuangan juga terdapat liabilitas. Liabilitas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang itu terdiri dari utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank. Yang kedua ada liabilitas jangka pendek yang terdiri dari utang gaji, utang wesel, utang pajak, utang bunga, dan utang usaha. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Cindy Maulidah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada ekuitas, pendapatan, dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian. Kemudian kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dan yang terakhir yaitu ada arus kas. Next. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen laporan keuangan. Apa saja sih komponen-komponen laporan keuangan? Nah, dalam PSAK 1 terdapat 6 komponen laporan keuangan. Yang pertama itu laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat laporan atas arus kas selama periode, dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, ini tuh berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lain. Yang keenam yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi retrospektif. Next. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Secara umum, orang lebih mengenal laporan ini dengan istilah neraca. Namun di dalam judul laporan kita tidak menggunakan istilah neraca. Laporan posisi keuangan ini hanya berlaku pada satu tanggal tertentu yang umumnya disebut sebagai tanggal tutup buku. Next. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan penghasilan komprehensif. Laporan ini itu menunjukkan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu yang akan menunjukkan 2 hal, yaitu laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lain. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Segawati. Kepada Segawati, dipersilakan. Baik, untuk
materi selanjutnya mengenai penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain ini berisi tentang yang pertama, selisih revaluasi aset tetap. Yang kedua, perubahan nilai investasi. Yang ketiga, dampak translasi laporan keuangan. Yang keempat, pengukuran kembali program pensiun manfaat pasti. Dan yang kelima, selisih keuntungan dan kerugian yang terjadi karena peristiwa lindung nilai. Entitas dapat menyajikan komponen penghasilan komprehensif lain secara neto dari pajak terkait atau sebelum dampak pajak terkait disertai jumlah yang menunjukkan gabungan jumlah pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut. Jika si entitas ini memilih alternatif, maka entitas mengalokasikan pajak pada pos-pos yang mungkin direklasifikasikan selanjutnya ke bagian laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasikan selanjutnya ke bagian laba rugi. Bagian penghasilan komprehensif lain yang menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sesuai dengan PSAK lainnya. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi, dan yang kedua tidak akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi. Laporan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan section modal dari perusahaan. Laporan perubahan ekuitas mencakup beberapa informasi. Yang pertama, total penghasilan komprehensif selama periode berjalan yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang akan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan dan pengendali. Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan yang keempat adalah laporan arus kas. Untuk laporan ini akan dibahas dalam PSAK 2. Laporan yang kelima ada catatan laporan keuangan berisi informasi kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Laporan posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas itu berisi angka-angka yang tidak detail. Oleh karena itu, untuk penjelasan yang lebih detail mengenai angka-angka dalam laporan tersebut, kita harus menyajikan catatan atas laporan keuangan agar pembaca laporan keuangan bisa melihat lebih detail informasi dalam laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Segawati. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisma. Kepada Lisma, silakan. Baik, laporan yang keenam adalah laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya disajikan jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, kemudian membuat penyajian kembali pos-pos dalam laporan keuangan dan mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Kemudian yang paling utama dalam PSAK nomor 1 disebutkan bahwa semua laporan keuangan yang sudah disebutkan tadi itu memiliki keutamaan yang sama, tidak ada yang lebih utama dari yang lain. Kemudian penanggung jawab laporan posisi keuangan adalah manajemen perusahaan. Jadi yang menyatakan laporan keuangan ini sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan menurut versi perusahaan adalah manajemen dari entitas tersebut.
Selanjutnya di sini ada contoh penerapan yang mana judul artikelnya yaitu analisis penerapan PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Studi kasus pada PT Global Sawit Semesta Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. PSAK nomor 1 mengatur komponen laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dari penelitian awal ditemukan bahwa PT Global Sawit Semesta pada tahun 2015, 2016, dan 2017 hanya menyajikan neraca percobaan sebagai laporan keuangan tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pada PT Global Sawit Semesta dan kesesuaian laporan tersebut dengan PSAK nomor 1. Penelitian ini mengevaluasi laporan keuangan PT Global Sawit Semesta diawali dengan analisis komparatif terhadap subjek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan. Kemudian menyesuaikan dan membandingkan antara laporan keuangan PT Global Sawit Semesta dengan PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PT Global Sawit Semesta belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK nomor 1. Karena perusahaan hanya menyajikan neraca percobaan sebagai laporan keuangan tahunan, dan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kesesuaian antara laporan keuangan PT Global Sawit Semesta dengan PSAK hanya 33,33%, sedangkan ketidaksesuaiannya sebesar 66,67%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.